Halo para pemirsa sekalian yang saya kasihi, salam kasih, salam sejahtera, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom dan Namo Buddhaya. Dalam video ini saya ingin berbagi tentang ilmu dupa untuk penerang langit supaya tidak turun hujan. Para pemirsa sekalian yang saya kasihi, ilmu dupa untuk penerang langit supaya tidak turun hujan sepertinya sangat penting sekali dimiliki oleh para petani, khususnya petani padi ya, supaya nantinya di kala musim panen tidak turun hujan yang memungkinkan panennya bisa selamat ya. Nah, kalau hujan turun sampai berhari-hari yang memungkinkan banjir besar, amat kasihan sekali ya kalau kita sebagai petani padinya sudah menguning direndam oleh banjir, ataupun kalau tidak direndam oleh banjir karena hujan berhari-hari akan memungkinkan gabah jadi hitam atau busuk sehingga tidak mau dibeli oleh saudagar. Nah, tentu kita sebagai petani, khususnya petani padi, akan mengalami kerugian besar. Nah, karena itu supaya di kala musim panen tiba tidak sampai turun hujan ya, walaupun hujan agak sedang-sedang, sekiranya kita sebagai masyarakat tani sebisanya untuk memiliki ilmu dupa sebagai penerang langit supaya tidak hujan. Nah, para pemirsa sekalian, sehubungan dengan ilmu dupa untuk penerang langit supaya tidak hujan, ilmunya itu bersumber atau inspirasi yang muncul di pikiran itu tentang ilmu dupa datangnya dari cerita guyonan yang ada di masyarakat Bali ketika salah satu dari masyarakat Bali ada yang bikin atau menyelenggarakan upacara keagamaan ya. Nah, ketika akan diselenggarakan upacara keagamaan, jika langit dilihat ada mendung tebal, maka ada teman atau tetangga yang dekat itu akan berkata kepada orang yang punya gawe atau yang punya kerjaan itu dengan berkata, "Woi, itu mendung tebal, itu mau turun hujan. Cepat nyalakan dupa." Nah, terhadap teman yang nyeleneh seperti ini yang bersifat guyonan itu, orang yang punya acara akan berkata, "Tenang saja. Dupa sudah nyalakan sampai segenggam, pasti tidak akan turun hujan." Nah, ini cerita guyonan. Nah, di balik cerita guyonan itu, di pikiran saya muncul ada nilai spirit dari dupa tersebut yang katanya bisa dipakai membuat langit terang. Nah, nilai spiritnya itu bersifat universal, sehingga nilai spirit ini bisa dipraktekkan oleh semua orang sesuai agamanya masing-masing tanpa harus pindah agama atau mengikuti tata cara saya beragama gitu ya. Agamanya, nama Tuhannya, sebutannya itu terserah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Adapun nilai spirit dari dupa itu hanya berupa pesan singkat ya. Dalam hal ini kata dupa, lidi untuk membuat dupa, kemudian ada api, ada serbu itu. Semua itu merupakan kata-kata singkatan. Nah, setelah kata singkatan itu dipanjangkan, baru pesan agama bisa diketahui dengan jelas. Nah, kata dupa yang pertama saya panjangkan menjadi harus ingat. Bukan harus ingat. Dupa itu punya kepanjangan duduk berjapa. Nah, duduk berjapa artinya duduk berzikir kalau istilah Islam. Zikir artinya ingat nama Tuhan berulang-ulang. Japa pun demikian, ingat mantra berulang-ulang. Intinya ingat Tuhan. Nah, itu jadi supaya langit terang, kita semua di masyarakat ya, khususnya para petani yang mau akan panen itu sebaiknya semua
melakukan aktivitas duduk bersila, kemudian melakukan japa mantra atau berzikir. Tentu yang diawali dengan sembahyang ya, di pagi hari, sore hari, siang hari, malam hari itu diupayakan. Kita melakukan sembahyang, kemudian kita dengan sikap duduk bersila, setelah sembahyang disertai dengan japa atau zikir minimal 1 jam. Kemudian lidi untuk membuat dupa itu memiliki pesan sesuai kepanjangan kata lidi, yaitu lihatlah dia. Dia yang dimaksud untuk dilihat itu ditunjukkan oleh kepanjangan setiap huruf dari kata api, yaitu atma pelita insani. Jadi kita setelah duduk berjapa, kemudian disertai untuk melihat dia, atma kita, roh kita yang ada di hati, sebagai pelita kita, sebagai insan di dunia, sebagai manusia ciptaan Tuhan. Ini yang dilihat, atma roh kita yang merupakan pelita penerang pikiran kita dan akal budi kita, agar kita menjadi pribadi yang bermental terang. Nah, adapun untuk melihat atma atau roh yang ada dalam hati kita adalah pikiran sebagai mata ketiga. Jadi lidi dupa itu simbol pikiran. Lidi yang lurus. Wah, ini mau ada gangguan nih. Nah, lidi yang lurus itu simbol pikiran yang lurus. Jadi atma atau roh itu bisa dilihat dengan pikiran yang lurus, seperti lidi dupa. Nah, pikiran ada dalam keadaan lurus bila pikiran dalam kondisi diam, kondisi hening. Nah, karena itu supaya pikiran kita lurus, kita harus menyertai dengan laku hening cipta, mendiamkan pikiran. Jadi sambil berjapa atau berzikir, kita mengarahkan perhatian di sela alis. Perhatiannya aja diarahkan di sela alis gitu ya, atau di atasnya sini bisalah gitu. Setiap pikiran lari, tarik lagi, bawa ke sela alis. Setiap pikirannya lari, perhatiannya bawa lagi sela alis, sambil berjapa atau berzikir. Dengan cara seperti itu, pikirannya jadi diam ketika pikiran bisa menjadi lurus. Nah, ketika pikiran sudah lurus, dikala itulah pikiran itu bisa sampai atau menembus atma kita, roh kita. Nah, ketika pikiran menembus roh, nah roh atau atma yang merupakan api kehidupan itu akan menyala di pikiran kita. Bagaikan api yang bisa kita lihat dengan mata, kalau dimasuki oleh dupa kan menyala dia. Yang membuat dupa itu menjadi menyala. Sekira demikian juga ketika pikiran sudah menembus roh, pikirannya berisi nyala api rohani ya, api atma. Nah, nyala api atma inilah yang berfungsi untuk mengusir adanya awan di langit, yang membuat awan yang berupa gumpalan air itu bisa menguap lagi. Sehingga karena awan sudah menguap, hujan tidak jadi turun dan langit jadi terang. Nah, itu pemahaman saya. Dalam hal ini bukan kita manusia yang membuat langit terang, tapi adanya cahaya api rohani yang menempel di pikiran, itulah yang membuat langit terang. Nah, kemudian kalau kita ketahui dupa itu kan supaya bisa lama menyala ya, apinya bisa lama menyala, harus ada serbuk ya. Harus ada serbuk kayu yang lengket di dupa itu, di lidi dupa itu. Nah, serbuk kayu ini punya kepanjangan serbuk punya kepanjangan sering buka kitab suci. Jadi dalam hal ini, supaya api roh bisa menyala lama di pikiran kita, harus berusaha sering-sering buka kitab suci ya. Jadi isi dari kitab suci yang berupa ayat-ayat, berupa cerita-cerita suci atau kisah-kisah para nabi, kisah para rasul, cerita perjalanan dari orang suci itu, kalau kita baca semuanya itu akan melekat di pikiran ya, bagaikan serbuk kayu yang menempel di lidi dupa. Dengan adanya kenangan dari berbagai isi kitab suci yang kita baca di pikiran, bagaikan serbuk kayu yang menempel di lidi dupa, akan memungkinkan nyala api roh atau api atma lama dia. Bagaikan lidi dupa itu, bagian dupa kalau
Ada serbuk kayaknya kalau dinyalakan cukup bisa sampai mungkin 15 menit, ada yang panjang bisa sampai 1 jam, demikian juga. Nyala dari api rohani itu akan lama di pikiran kita. Yang buat ya lama dipakai untuk menyorot. Bisa dibayangkan aja kalau lidi dupa itu tidak ada serbuknya, dinyalakan sebentar paling sebenarnya sudah mati. Gitu juga kalau kita tidak pernah membaca kitab suci, tidak ada kenangan-kenangan kitab suci yang menempel di pikiran kita, cahaya api roh itu cuma sekejap ya udah itu hilang lagi. Nah selanjutnya perihal menyalakan dupa sampai segenggam itu punya makna supaya kita berhasil membuat langit terang, menjauhkan mendung. Di kala musim panen tiba, kita harus beramai-ramai menerapkan ilmu dupa ini. Kalau tidak mau kumpul di tempat suci rame-rame, bisa di rumah masing-masing ya. Semua menerapkan ilmu dupa. Para petani, setiap bangun pagi, sore hari, siang hari juga ada, siang hari boleh, malam hari juga. Demikian perjuangannya supaya langit terang. Karena apa? Hidup ini sebuah perjuangan. Untuk meraih hasil apapun itu butuh perjuangan. Karena apa? Setiap kita meraih hasil pasti ada tantangan. Ada tantangan, kita harus berjuang. Nah, itu. Dalam hal ini sebagai petani, supaya di kala musim panen tidak diguyur hujan, kita harus berjuang menerapkan ilmu dupa. Sehingga langit bisa terang ya. Jadi semua agama bisa menerapkannya ini, menerapkan ilmu dupa, pakai nama Tuhannya masing-masing. Rohnya kita sama, rohnya orang Arab, orang Bali, orang India, orang Toraja, orang Bugis. Lafalnya saja beda, mungkin pakai bahasa Arab, cara Islam, cara Hindu, cara Kristen, cara Buddha itu ya. Kan masing-masing punya mantra, punya sebutan. Tapi rohnya sama, merupakan api kehidupan yang ada di dalam diri kita, yang berguna sebagai lampu sorot ya, lampu sorot rohani. Nah kita sebagai masyarakat Indonesia, khususnya petani yang tidak punya modal besar ya, kita bisa menggunakan ini ilmu dupa tanpa pakai uang. Kalau kita ngikuti gaya orang barat menciptakan lampu sorot, biaya mahal, hasil panen padi kita tidak cukup untuk bikin ilmu itu, untuk bikin lampu sorot, untuk membelinya itu tidak cukup. Nah karena itu kita sebagai masyarakat tani, supaya bisa membuat langit terang, kita menyorotnya dengan lampu atma atau lampu roh, dengan cara kita menerapkan ilmu dupa. Nah para pemirsa sekalian yang saya kasihi, adapun nilai yang dapat dipetik bagi kita kalau kita menerapkan ilmu dupa adalah dengan menerapkan ilmu dupa, pikiran kita jadi terang ya, karena pancaran api rohani. Kalau kita tidak menerapkan ilmu dupa, pikiran kita akan dipenuhi dengan awan ya. Awan jadi mendung. Awan itu menunjukkan hawa nafsu. Kemudian mendung punya kepanjangan memori yang terkandung di dalam pikiran bawah sadar. Jadi kalau dari hidup kita hanya menuruti hawa nafsu, itu menghasilkan sampah berupa memori di pikiran bawah sadar kita ya. Nah itu memori itu kemudian membendung sinar kita di dalam diri, tidak memancar keluar, bagaikan matahari di langit. Kalau penuh mendung itu matahari tidak memancar ke bumi, sehingga bumi jadi gelap. Gitu juga mental kita, kelakuan kita jadi gelap, karena kita kebanyakan gelap hanya menuruti awan-awan nafsu yang menghasilkan memori, yang membuat pikiran kita beku, akal kita beku, kesadaran kita beku. Maka Tuhan ya sengaja mendatangkan hujan, karena kita semua kebanyakan tidak peduli untuk menerangi pikiran dan akal budi. Nah itu buah pemikiran saya sehubungan dengan ilmu dupa. Saya sudah menerapkan, tapi kalau sendirian tidak kuat. Nah satu hal lagi hampir saya lupa ini, seperti dupa bisa menyala karena dupanya kering ya, bisa dibakar. Demikian pula supaya pikiran kita bisa api roh bisa menyala di pikiran, kita punya pikiran harus dikeringkan juga. Untuk mengeringkan pikiran, nah itu pentingnya kita melakukan laku puasa, terutama kalau menjelang panen. Sebelum panen kita puasa lah gitu. Kalau bisa seminggu 15 hari boleh lah dengan laku puasa kayak puasa Islam ya. Pagi
sahur, sore buka. Untuk kelas kita sebagai masyarakat biasa ya, yang dimana fisik kita gunakan untuk melakukan aktivitas. Jadi kita puasanya sedang-sedang saja, jangan berlebihan kalau kita tidak mampu. Tapi kalau kita mampu mungkin boleh puasanya biasanya 1 minggu ndak makan itu kalau kuat. Kalau ndak kuat jangan. Kalau ndak kuat dipaksakan, nanti bukannya dapat sehat malah dapat sakit kita. Karena itu kita puasa yang sedang-sedang sesuai dengan kemampuan fisik kita. Nah, sekiranya demikianlah ilmu dupa yang saya dapat bagikan kepada para pemirsa. Mudah-mudahan jika ilmu dupa ini dipraktekkan beramai-ramai di kala musim panen, mungkin hujannya tidaklah terlalu begitulah gitu ya. Artinya hujannya bisa sedang-sedang. Nah, itulah harapan saya. Sekiranya demikian dulu saya berbagi cerita, kurang dan lebihnya saya sebagai manusia biasa yang tidak luput dari berbagai kekurangan-kekurangan dan kesalahan dalam berkata atau dalam sikap dan tindakan. Saya sebagai manusia, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan di akhir cerita ini saya akhiri dengan ucapan Paramasanti Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore nih, menjelang malam sudah ini. Di sawah saya lokasinya. Oke, terima kasih.